Sifat Ar-Rahim, sifat welas asih. Ini bukan Allah. Bukan Allah. Allah ini zat. Paham? Allah ini zat. Tapi Ar-Rahim bukan selain Allah. Paham? Berarti sifat dan Allah itu selalu bersatu, nggak bisa berpisah. Tapi sifat bukan zatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khususan hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati khususan la hadrati Romo Kiai Jazili Usman bin Sahal wa zaujati Mbah Nyai Radhiyah lan sedaya putra-putranipun khususan la hadrati Romo Kiai Muhammad Nurul Rasul bin Abdurrahman wa ummin al-karimah Nyai Mas Laila binti Kiai Haris. Monggo ngawiti ngaji Fathul Amali kilat, mugi-mugi cepet khatam lan mugi-mugi barokah nang kanggo sampean sedaya, kanggo kula barang sak anak-anak kula. Amin. Lan kula sampean mugi ditakdir Allah taala dadi tiyang ingkang sae. Amin. Ingkang mulya dunya akhirat. Amin. Tiyang agung dunya akhirat. Amin. Sugih dunya lan sugih akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul 'abdu fi bad'il amali li tauhidin binadmi kallali. Ya. Berkata seorang hamba di dalam mengawali beberapa dawuh, ya, beberapa dawuh, tahu dawuh, ucapan atau perkataan li tauhidin, karena untuk membahas tentang ilmu tauhid binadbin dengan cara menadhamkan. Begitu indahnya sampai kala ali, seperti halnya mutiara. Ilahul khalqi maulana qadimun wa mausufun bi awsafil kamali. Adapun Tuhannya makhluk, yaitu junjungan kita. Ilahul khalqi maulana. Adapun Tuhannya makhluk, yaitu junjungan kita, qadimun, itu zat yang qadim. Artinya qadim itu apa? Terdahulu, yang gak akan sirna, tidak ada awal, tidak ada akhir. Ya, Allah ya Rabbi ya Karim wa mausufun, dan yang disifati. Siapa yang disifati? Ilahul khalqi, Tuhan para makhluk tadi. Disifati bi awsafil kamali, dengan beberapa sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan buat Allah, tidak ada kelemahan buat Allah, semuanya sempurna. Paham? Beda dengan manusia, ya. Huwal hayyul mudabbiru kulla amrin wal haqqul muqaddiru dzul jalali. Wal hayyu, Allah adalah zat yang hidup, berarti nggak pernah mati. Al mudabbiru, dan yang mengatur, zat yang mengatur kulla amrin, semua perkara. Apa perkaramu? Nggak akan terlewati dari kekuasaan Allah. Apa urusanmu? Wis talah diselesaikno mbek Allah, nak jaluk nang Gusti Allah. Huwal haqqu, dia zat yang hak, bukan mitos, bukan hanya cerita, dan bukan hanya jarene, tapi hak, memang ada, dan hak nyata. Paham? Dzul jalal al muqaddiru, yang memastikan semuanya. Apapun itu Allah yang memastikan. Dzul jalal, yang punya kegagahan, kemewahan, kemegahan, ya. Itu sehingga sampai ketika Allah itu dijelaskan tentang kuasanya menyiksa makhluknya,
tanpa ada yang menghalangi, maka yang mendengar akan merasa takut. Yang mendengar merasa apa istilahnya? Risih. Kanggo wong sing kufur, munafik risih. Nah, membahas tentang siksa Allah, kupingnya ditutup. Tapi bagi yang beriman, maka akan takut. Itu cuma bedanya. Paham? Umpamane sadidul iqab, itu loh. Siksane Allah itu sadidul iqab, yang sangat menyiksa. Itu orang takut. Sebaliknya daripada sifat Dzul Jalal yang punya kemegahan, sebalik katanya adalah sifat Jamal, yaitu sifat yang indah. Ya, umpama dirungu karo atine menungso, pasti krasa kepingin. Nah, nek ndelok sifat lomane, welas asine, maka manusia akan timbul rasa kepingin. Muridul khairi wasyarril qabihi walakin laisa yarda bil mihali. Allah adalah zat yang muridul khair, zat yang menghendaki kebaikan. Kemudian wasyar, dan juga menghendaki keburukan. Al-qabih, ditaukiti lagi al-qabih, yaitu keburukan. Semuanya Allah menghendaki. Orang maksiat Allah menghendaki, orang ibadah Allah juga menghendaki. Tapi walakin laisa yardo bil mihali, tetapi Allah sama sekali tidak ridho terhadap perbuatan yang berbuntut siksa, perbuatan yang berakhir dengan siksaan. Berarti elek apa api? Itu Allah tidak ridho dengan segala perbuatan yang buruk, yang membawa dosa. Sifatullahi laisat aina dzatin wala ghairan siwahu dzamfisali. Rungono. Sifatullah laisat aina dzatin. Sifatnya Allah itu bukan zatnya Allah, bukan diri Allah. Zat itu apa? Ya sesuatu yang wujud itu. Nah, kayak Jabar, zatnya mana? Ya ini di depan ini. Ya, bentuknya seperti ini zat. Ini namanya zat. Tapi zat kan belum ada nama ini. Iya. Nah, berarti sifatnya Allah, katakanlah Jabar punya sifat dermawan. Dermawannya Jabar ini bukan Jabar. Paham? Iling ya? Jadi sifatnya Allah ini bukan zatnya Allah. Sifat Ar-Rahim, sifat welas asih, ini bukan Allah. Bukan Allah. Allah ini zat. Paham? Allah ini zat. Ar-Rahim bukan Allah, bukan zatnya Allah, bukan zatnya Allah. Paham? Tapi Ar-Rahim bukan selain Allah. Paham? Yang dimaksud Ar-Rahim ya Allah itu, tapi bukan hakikinya Allah. Tapi Ar-Rahim tidak pisah atau tidak bisa pisah dari Allah. Itu artinya. Berarti sifat dan Allah itu selalu bersatu, nggak bisa berpisah. Tapi sifat bukan zatnya Allah. Paham? Ya jelaslah, zat dengan sifat beda. Iya toh? Sifat dengan zat beda. Kalau zat kan memang bentuk ini. Bentuknya Jabar ini, paham? Kira-kira paham? Kalau ditanya bagaimana menurutmu sifat dan zatnya Allah? Kalau ada pertanyaan gitu, sifat dan zatnya Allah. Sifat bukan Allah, tapi tidak pisah dari Allah. Mengenal ya? Dan sifat juga bukan selain Allah. Artinya tujuannya ya Allah. Paham? Ar-Rahim, siapa lagi Ar-Rahim nih ke Allah? Tapi sifat bukan zat. Paham ya? Kira-kira paham? Yes. Sifatul dzati wal af'ali turun qadimatun masunatuz zawali. Ya, seluruh sifat-sifatnya zat. Sifat zat ini dua perkara. Kamu harus ingat, sifatul zat, sifat zat ini dua perkara. Yang satu sifat, yang satu zat. Ngono loh. Ini dua perkara, bukan jadi satu. Tapi nggak bisa ngono loh. Sifatul zat ini dua perkara. Ya, ada sifat dan ada zat.
Lalu ada lagi sifatul af'al, sifat pekerjaan. Ini juga ada dua perkara. Satu sifat, satu af'al, pekerjaan. Dan Allah itu dilingkupi dari tadi. Zatnya Allah ada sifat. Pekerjaannya Allah ada sifat. Paham? Sifatnya apa? Pekerjaannya Allah tak. Paham? Tak selalu pas, tepat waktu, nggak mungkin mundur dari waktunya atau keliru. Zatnya Allah juga gitu. Zatnya Allah punya sifat Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Khaliq, semuanya. Dan itu nggak akan pernah meleset. Paham? Ngerti ya? Jadi sifat zat wal af'al semuanya turun qadimatun. Sifat zatnya Allah ini satu tapi dua sebenarnya. Sifat zatnya Allah dan sifat pekerjaannya Allah itu qadim, semuanya qadim. Paham? Walaupun Allah punya sifat al-mu'min, al-khaliq. Al-khaliq dan Allah ini, al-khaliq itu bukan Allah. Itu kan nama itu, sifatnya. Al-khaliq ini bukan zatnya Allah, tapi nggak bisa pisah. Terus tadi Allah bekerja seperti apa? Bekerja menerima taubat atau bekerja apa itu? Ya kan? Pekerjaan Allah kan gitu, menerima taubat, memberi dosa sembarang. Dan semuanya itu bukan zatnya Allah. Menerima taubat bukan zatnya Allah, tapi menerima taubat nggak bisa pisah dari Allah. Dan semuanya yang saya sebut tadi, ya, sifat zat dan sifat af'al itu qadim, berterusan, tidak ada awal, tidak ada akhir, gak ono prei, gak ono cuti, gak ono ujian, gak ono ulangan, gak ono apalah, yang penting lestari terus. Sebelum bumi ada, sebelum dunia ada, zatnya Allah sudah ada, berikut sifatnya. Pekerjaan Allah juga ada, berikut sifat-sifatnya. Paham kira-kira? Paham nggak? Itu loh. Allah ya Rabbi ya Karimlah. Dari semua tadi sifat zat dan sifat af'al, eling-elingan, itu masunatuz zawali. Itu terjaga dari kesalahan atau miring atau pokoknya terjaga dari kesalahan. Enggak ada, percayalah kot. Jangan kamu anggap padha ndungone sak kanca jejer sing situk jalan apa jembar segini uang tambah banyak, yang satu utangnya tambah. Bukan berarti Allah keliru, bukan. Paham? Tapi apa? Allah punya maksud sendiri dan nanti akan berakhir dengan baik. Nah, nusammillaha syai'alla kal asya wa dzatan an jihatis siddiqali. Nusammillah, kami, siapa kami itu? Para pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dari mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah berkeyakinan bahwa Allah itu bisa dikatakan sesuatu. Ya, segala yang wujud kan sesuatu. Tapi lakal asya, tidak seperti sesuatu lainnya yang ada di lingkungan makhluk, sama sekali enggak. Kalau saya mengatakan jabar, sesuatu enggak? Sesuatu, tapi ketok sesuatunya terlihat. Tamim, sesuatunya terlihat. Kulitnya apa, bentuknya apa, tinggi atau dikit, tinggi atau pendek, terlihat. Allah juga seperti itu. Allah juga sesuatu, tapi sesuatunya tidak seperti Jabar dan Tamim yang bisa disifati tadi. Paham? Yang bisa digambarkan. Artinya apa? Apa yang ada di hati kamu tentang Allah bukan itu. Segala bentuk yang terbersit di hati kamu tentang Allah bukan itu. Paham maksudnya? Bukan itu. Pokoknya Allah luar biasa. Is the best. Paham? Sangat luar biasa. Kita patut berbangga punya Tuhan seperti itu. Bukan Tuhan yang kapanpun bisa dilihat, kapanpun bisa dinikmati, ya, dan kapan, bukan itu.
Ya enggak? Allah itu bukan tidak memperlihatkan diri, bukan. Tapi manusianya yang enggak mampu. Gara-gara apa? Kakean dosa. Sebenarnya Allah itu terlihat seperti lebih terlihatnya matahari terhadap kita. Tapi karena dosa yang menghalangi. Paham? Kemudian, sudah itu paham tadi? Paham ya? Allah itu adalah syai' atau sesuatu, tapi tidak seperti sesuatu lainnya. Nah, wazatan, sedangkan zatnya Allah an jihati siti khali, dari segala arah itu enggak butuh. Paham? Itu enggak butuh. Keliru jika ada satu kelompok mengatakan Allah di atas, Allah di aras. Gara-gara di Al-Quran ada kalimat Ar-Rahmanu alal arsy istawa, Allah maha yang berbelas kasih bersemayam di atas atau bersemayam di aras. Secara logika aja loh, kalau Allah bersemayam di atas, ya katakanlah saya ngomong gini, Tamim bertempat di rumah. Saya tanya sekarang, antara Tamim dan tempat yang ditempati, besar mana? Iya, ya jelas besar yang ditempati. Masa ono oma cewilik ya, gedean sing duwe daripada omae. Mustahil kan? Mustahil. Jabar di mana? Di rumah. Iya, berarti rumahnya itu yang ditempati Jabar itu lebih besar karena Jabar ada di dalamnya. Ya. Nah ini kalau ada yang berpendapat Allah bersemayam di aras, itu diartikan bertempat di aras. Ya. Lah ya, kalau bertempat di aras berarti arasnya itu lebih besar dari Allah. Ya mustahil. Ya apa enggak? Ya mustahil. Kebesaran Allah enggak tertandingi, enggak bisa diukur. Kalau aras masih bisa diukur oleh Allah sendiri, kita nggak tahu, paham nggak? Tapi Allah nggak bisa. Nah ini loh. Jadi dari segala arah 6, barat, timur, selatan, utara, atas, bawah, Allah nggak butuh. Tapi arah itu yang membutuhkan Allah karena diciptakan oleh Allah. Baitullahil Haram, Mekah, Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Lalu cek cilik Gusti Allah. Ka'bah cuma 15 meter gitu. Apa gitu? Bukan. Allah itu mencintai satu tempat yang namanya Ka'bah itu. Siapapun yang ke sana, Allah akan mengampuni. Kan gitu tak? Sama dengan aras. Aras itu terlalu besar, saking besarnya, sampai kalau isi dunia seluruh isinya dijadikan satu, lalu diletakkan di aras, itu nggak lebih seperti uang 50 rupiah logam ditaruh di tengah bumi. Bangga nggak Allah menciptakan sesuatu yang sangat besar itu? Makanya Allah langsung memberi isyarat. Isyarat apa? Di Al-Quran, Allah zat yang Rahman bersemayam di aras, artinya menguasai aras. Paham? Bukan bertempat loh ya, jangan salah paham. Walaisal ismu ghairan lil musamma lata ahlil basirati khairi ali. Walaisal ismu, bukanlah nama, bukanlah sebuah nama, ghairan lil musamma, sebuah nama tidak akan jauh dari orang yang dinamai. Paham? Jadi laisal ismu ghairan lil musamma. Lah nek ini marion laisa, bukanlah nama itu selain dari yang dinamai. Kalau saya menyebutkan Jabar, pasti melekat pada diri Jabar. Gak mungkin kon Jabar kok jadi Siti, gak mungkin. Kata Jabar, Tamim ya melekat pada dua orang ini. Sama juga dengan Allah. Ar-Rahman memang bukan Allah, tapi nggak jauh dari Allah, nggak bisa lepas dari Allah. Paham? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya tanya sekarang, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu zatnya Allah apa bukan? Bukan. Tapi terpisah dari Allah apa bukan? Nggak bisa terpisah. Paham? Memang Ar-Rahman ini kan nama. Ya, yang dinamai ini siapa? Allah. Ya, Allah ini zat. Ar-Rahman ini nama. Paham? Lah, nama ini bukan selain Allah. Artinya untuk Allah.
Paham? Artinya untuk Allah. Tapi nama ini bukan zatnya Allah. Kira-kira paham? Ya, paham ya? Lah, pendapat seperti itu adalah lada ahlil basirati khairi ali, buat para pakar-pakar ulama tauhid di bidangnya, yaitu para ahli As'ari dan Asy'ariyah dan Maturidiyah. As'ari dan Maturidi. Kamu tuh harus ingat dengan dua kata itu, karena itu adalah mazhab kita. Sama juga dengan fikih, kita nggak boleh lupa dengan Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Paham? Itu loh, di fikih kita punya imam, dan di tauhid kita juga punya imam. Lah, terus Imam As'ari yang Maturidi, fikihnya nganut siapa? Ya Syafi'i. Makanya nggak jauh-jauh beda, paham? Nah, wa ma in jawharun rabbi wa jismun wala kullun wa ba'dun zustimali. Tuh. Saya lanjut sekarang. Wa ma in jawharun. Bukanlah Allah itu berupa jauhar. Ingat ya? Kemudian wa jismun, dan Allah juga bukan jisim. Wala kullun, dan Allah juga bukan kul. Wa ba'dun, dan Allah juga bukan ba'd. Jauh dari itu semuanya. Allah ya Rabbi ya Karim, wa fil adhani haqqun kaunun juz'in bila wasfit tajaziyya bana khali. Di dalam akal, isi daripada akal atau di dalam akal itu nyata adanya juz, yang mana juz itu tidak bisa dibagi-bagi. Tadi lo ada Newton, ada kan? Ya kan? Kan ini ada pertanyaan, apa ada satu juz yang tidak bisa dibagi? Ternyata ada kan? Yaitu bernama Newton. Tapi, tapi ini bukan akidah Islam. Nggak perlu, istilahnya nggak perlu kamu dalami. Karena ini membahas tentang satu juz yang sangat kecil sampai tidak bisa dibagi. Artinya begini, Allah bukan seperti itu semua. Paham? Udah gitu aja. Wa mal Qur'anu makhlukun ta'ala kalamur rabbi an jinsil maqali. Wa mal Qur'anu makhlukun. Dan tidaklah Al-Quran itu sebuah makhluk. Tidaklah Al-Quran itu makhluk. Karena Al-Quran bukan makhluk. Paham? Ta'ala kalamur rabb an jinsil maqali. Mahluhur Allah dari, atau mahluhur Allah dari segala ucapan-ucapan manusia. Berarti Allah sama sekali, perkataan Allah, kalamnya Allah tidak seperti perkataan makhluk. Tidak A, tidak B, tidak C, tidak A, tidak I, tidak opo, bukan gitu. Tapi Allah kalam, Allah berkata. Tapi perkataan Allah tidak seperti perkataan seluruh makhluk. Dan perkataan itu ada di Al-Quran. Dan yang ada di tulisan Al-Quran itu bukan itu. Paham? Karena kita nggak mungkin bisa, ya kalau asli jelas nggak bisa kita. Makanya difilter, akhirnya berupa bahasa Arab itu. Itu adalah sudah penfilteran dari kalamnya Allah menuju dari ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai ke bumi, agar umat ini mudah untuk memahami dawuhnya Allah. Paham? Itu pokoknya bukan Quran itu bukan. Ya. Kalau Quran itu cuma kertas dan tulisan. Paham enggak? Tapi inti dari Quran, ruhnya Quran itu atau hakikinya Quran itu bukan makhluk, tapi kita nggak ngerti. Paham? Makanya kalamnya Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir, dan tidak akan pernah berhenti. Paham ya? Tidak akan pernah berhenti. Dah. Wa rabbul arsy fawqal arsy lakin bila wasfi tamakkuni wattisali. Saya tadi lo bilang bahwa
Bagaimana jika ada orang menganggap Allah di atas aras? Boleh. Boleh, paham? Boleh. Tapi warabul arsi fauqal arsi. Adapun Tuhannya aras atau zat yang menjadikan aras itu berada di atas aras. Tapi ono kalimat di atas berarti kan ada kemungkinan bertempat. Tamim di mana? Di dalam rumah. Ada kemungkinan berarti butuh berarti ada kemungkinan tempat. Tamim kemana? Di bawah. Berarti ada arahnya, ada tempatnya. Tapi ini bukan. Allah memang menguasai aras. Allah memang berada di atas aras, tapi jauh dari persifatan menetap, jauh dari persifatan manggon. Apa manggon bahasa Indonesia? Bertempat, jauh dari itu. Lah seperti apa? Lah ngapa kon mikir? Yang penting Allah menguasai aras dan Allah tidak bertempat di aras. Karena Allah di atas aras. Maksudnya di atas itu ya bukan bangsa tempat. Bukan kok ini bawah, ini atas, ini kanan, ini kiri, bukan itu. Semuanya nggak butuh Allah itu. Yang penting Allah itu menguasai dan menciptakan aras itu. Tapi tidak bersifat bertempat atau bisa ditemukan. Paham? Gitu bukan. Lah terus piye? Ya wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Iya apa enggak? Itu loh. Karena laisa kamitslihi syai'un. Gitu? Allah tidak bisa atau tidak serupa dengan apa? Ora ana perkara sing iso ngumpamani Allah. Tidak ada perkara yang bisa menyamai Allah. Wa mat tasbihu lirrahmani wajhan fasun anzaka asnafal ahali. Jadi intinya wa mat tasbihu lirrahmani wajhan. Enggak ada jalan, enggak ada cara untuk menyerupakan Allah pada makhluknya. Sudahlah, enggak akan sama. Maka jauhilah dari pikiran-pikiran ingin menyamakan Allah pada makhluknya. Jangan. Kalau Allah ada di atas aras, jangan berpikir Allah bertempat di aras. Paham? Karena Allah wazata an jihati sitti khali. Pada 6 arah Allah itu sepi, enggak butuh. Lah kalau Allah di atas arah berarti Allah ada di atas, berarti butuh tempat, butuh arah. Ini enggak semuanya, Allah bukan seperti itu. Wala yamdi ala dayyani waqtun wa azmanun wa ahwalun bihali. Ketika Allah gitu, wala yamdi ala dayyani waqtun. Ketika Allah membalas seluruh amal-amal manusia, itu tidak terliputi dengan waktu, kemudian dengan zaman atau dengan apapun. Allah membalas makhluknya yang jumlahnya triliunan, mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai besok, triliunan, atau yang masih hidup sekarang ada berapa? Miliatan. Semuanya kan beramal. Ada beramal buruk dan amal baik seluruh manusia. Dan Allah kan harus membalas. Kalau dosa harus dapat dosa. Kalau kalau ibadah harus dapat pahala. Dan Allah kan harus membalas. Dan gimana cara Allah membalas? Satu persatu makhluknya itu. Kalau Allah diliputi zaman, diliputi waktu, apa gak lucu kok nang Quran utawa nang hadis kursi ada kalimat ternyata Gusti Allah kerepotan, ternyata Gusti Allah sibuk, akhirnya cuti dhisik. Gitu. Enggak. Allah tidak terliputi dengan waktu dan zaman ketika membalas terhadap hamba-hambanya. Artinya sekarang wes kebalas semua. Paham? Kebalas semua. Tidak, karena waktu itu loh punya Allah. Zaman juga punya Allah. Ngapain Allah butuh waktu? Paham? Enggak butuh. Jadi, iling-ilingan. Ketika Allah membalas amal manusia, tidak terliputi oleh waktu dan zaman. Berarti waktu zaman tidak mengikuti. Paham? Karena waktu zaman adalah ciptaan Allah. Gitu. Wa mustaghnin ilahi an nisa'in wa aulatin inasin aw rijali. Maksudnya wa mustaghnin, Allah itu apa? Kaya. Gak butuh terhadap apa? Perempuan. Jadi Tuhan kita Allah mustaghnin, kaya, tidak butuh terhadap
perempuan, baik berupa teman atau istri. Dan juga nggak butuh aulad, anak, baik itu anak inas perempuan atau anak rijal, anak laki-laki, nggak butuh, semuanya Allah sendiri. Paham? Semuanya Allah sendiri. Kata an kulli dhi aunin wa nasrin tafarrada dzul jalali wa dzul ma'ali. Gini, tadi Allah mustaghnin ilahi an-nisa'i. Allah kaya, tidak butuh perempuan, anak, baik laki atau perempuan. Begitu juga kata an kulli dhi aunin. Begitu juga Allah juga nggak butuh orang yang menolong. Repot aku njaluk tolong aku, soalnya aku ngurusi Mesir. Lah sing daerah Indonesia keteteran, kececer. Tolong manusia ya, minta manusia 1 juta aja ngurusi yang apa gitu. Enggak butuh gitu sama sekali. Ya toh? Begitu juga Allah juga enggak butuh pada seorang yang menolong. Ya. Karena apa? Tafarroda. Allah itu ijen, sendirian. Dzul jalali wal ma'ali. Allah itu gagah. Allah itu kuasa. Punya keluhuran. Semuanya dilakukan sendirian. Paham ya? Yumitul khalqa qahran summa yukhi fayajazihim ala waqfil khisali. Yumitul khalqa, Allah akan mematikan makhluk. Qahran, dengan cara memaksa. Kan gak gelem ya wis penting matek. Sapa sing gelem mati? Gak ono kan? Jarang wong gelem mati karepane lek kepingin dawa umur. Anake gede sok menangi. Tapi nek Gusti Allah maksa bela apa? Ganteng celaan sembarang, dan summa yuhyi. Lalu Allah juga menghidupkan makhluknya. Paham? Mateni maksa, nguripno juga maksa. Saenake dhewe lha apa bene? Bisa tak hidup kemudian mati kemudian hidup? Bisa. Zaman Nabiullah Isa alaihissalam nguripno wong mati. Zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nguripno arek sing wis mati. Ya enggak? Oh, kehendaknya Allah. Ashabul Kahfi ya memang nggak dimatikan, tapi 309 tahun loh, cok. Laris mati wayahe, tapi nggak mati, ditidurkan. Dan Allah akan membalas seluruh makhluk yang hidup ini, akan membalas seluruh amalnya. Nek kan berbuat elek, pasti oleh elek. Berbuat api, pasti oleh api. Padha-padha ngono, lapo kan berbuat elek. Sing rugi awakmu dhewe. Paham? Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan. Tentang